Jadi setelah saya cek tadi indoornya aman, nggak ada tanda-tanda berminyak. Di outdoornya itu ada yang mencurigakan. Tadi udah saya buka cover atasnya, pas masih di atas sebelum saya bongkar, udah saya cek ada mencurigakan seperti oli gitu di pipanya. Nanti kita bongkar dulu apa benar di outdoornya apa enggak, baru kita lakukan langkah perbaikannya. Ini setelah kita buka semua covernya, perhatikan pipa ini. Jadi kalau ini kan kering nih, ini kering ini sampai atas nih kering semua, nggak ada tanda-tanda yang berminyak. Cuman di sini doang yang ada tanda-tanda berminyaknya. Ini minyak, ini minyak. Jadi misalkan ini saya pegang tangan nih, tangan saya ya kotor sih, tapi nggak berminyak. Pegang di sini, nah ini jadi ada olinya. Ini bisa kita pastikan ini bocor. Terus tadi ini sebelum saya bongkar, freon saya pump down dulu, saya simpen di kondensor sini. Jadi tadi terukur pas posisi AC nyala itu freonnya masih ada 70 PSI. Ini saya pump down, jadi nanti kita tes. Kalau mau dites pakai air sabun harus ada isinya ya. Jadi selain pakai freon, saya sih biasanya kalau kondisi kosong gitu juga bisa kita hidupkan langsung. Tutup kunci L-nya ini, otomatis dia ngisap yang masuk udara. Nanti kita ukur tekanannya berapa gitu. Maksudnya tuh biar ada tekanan untuk mengetahui ini bocor kalau pakai metode sabun gelembung atau kalau metode dicelup, direndam gitu loh. Kalau ini visual udah ada, tapi nanti mau saya semprot sabun untuk membuktikan ini bocor apa enggak. Jadi kita kalau mau mengetahui unit ini masih tekanan apa enggak, seperti ini. Jadi ini tadi ini saya pump down. Perhatikan ini kunci L-nya menutup ke dalam katupnya. Di sini juga sama, menutup ke dalam. Kelihatan ya. Jadi posisinya ini tertutup kerannya. Di sini kita reset dulu, nolin dulu. Di sini 0 PSI. Jadi kita buka keran yang kecilnya. Ini pakai kunci L4. AC itu ada yang L4, ada yang L5 ya. Jadi relatif. Kita buka. Terus di sini terukur 283. Ini tuh standing pressure dari R32. Jadi bukan pada tekanan kerja ya, dalam artian begini nih, kondisi unit mati selama ada freonnya, dia nanti tetap ada tekanannya. Nah, tekanannya ini berdasarkan temperaturnya. Temperaturnya di sini tertera 33,5 derajat. Sekarang saya pengerjaan ini kisaran jam setengah 3, jam 3-an sore di Cikarang. Ini lumayan panas saya, tapi nggak ada termometer. Dan kemungkinan suhu ambien di sini masih sekitar 33-an. Jadi bisa dipastikan atau bisa kita asumsikan, kita simpulkan di sini itu jenis freonnya itu R32-nya itu normal kemurniannya. Jadi kalau R32-nya nggak murni, misalkan ini diisi R22 gitu, R22 nanti di sini akan tertera kisaran di 150 atau 160 PSI. Jadi tergantung jenis refrigerannya. Kita bisa mengetahui refrigeran itu murni atau enggak, atau jenis refrigeran itu R berapa dengan mengetahui tekanan dan temperaturnya. Nanti ada tabelnya ada tabel untuk saturasi refrigeran atau pakai aplikasi. Aplikasi saya biasa pakai refrigeran slider atau dari Bitzer juga ada. Jadi bisa kita cek untuk standing pressure-nya itu berapa. Nanti mengetahui kemurnian refrigeran. Oke, kita lanjut ke pengetesan kebocorannya. Di sini saya udah saya pakai semprotan key spray. Udah ada sabunnya dikit aja, sabunnya dikit aja jangan. Jadi yang kita pakai itu busa, airnya ya, air sabun bukan busa. Jadi kalau busa kita tempel di sini, kita tempelkan di sini, belum tentu dia bergelembung. Tapi kalau air sabun begitu kena tekanan nanti dia akan membentuk gelembung sendiri kayak main anak-anak gitu. Coba dia aslinya bukan busa sabun ya, tapi air sabun. Kita semprotin di sini. Ini air gak mau nempel, itu tanda-tanda bocor.
Di sini tadi kelihatan gelembung ini. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Kalau kurang jelas bisa kita pakai amplas atau pakai sikat besi. Tapi yang paling disarankan sebenarnya itu sikat besi. Karena kalau pakai amplas, apalagi amplas halus, nanti malah bocornya, kalau bocor halus tertutup pori-porinya. Tertutup pori-porinya karena kita amplas. Malah hilang, seolah-olah itu bocornya hilang karena ketutup kotoran atau serbuknya. Jadi saya disarankan pakai sikat besi. Cuman ini saya sikat besinya saya lagi nggak tahu kemana, tadi nyari susah, kita pakai amplas aja. Sini mulai kita amplas dikit-dikit di sini. Saya itu juga perhatikan, jadi kalau ada minyaknya kita semprot air, dia tuh nggak bakal nempel. Ingat ya, air dan minyak tuh nggak bisa nempel. Setelah kita amplas dikit-dikit, nanti akan ketahuan di sini bocor tidaknya. Ini untuk air sabunnya sendiri saya pakai Sunlight, tapi dikit aja. Jadi dengan air segitu, ini karena dikocok-kocok ya bersihnya, jadi dikit aja. Tetes, dikit banget. Yang penting itu berbusa dong. Nanti akan ketahuan gelembungnya seperti ini. Ini kalau bocor gede malah nggak bergelembung, tapi langsung hilang. Perhatikan titik ini. Ini saya perjelas dulu. Malah pakai silau ini. Kelihatan bocornya? Tuh. Oke. Tuh. Jadi air sabun ya, air sabun begitu kita semprotkan ke bagian yang bocornya, dia nanti akan membentuk gelembung. Membentuk gelembung dengan sendirinya. Beda dengan busa sabun. Kalau busa sabun malah di sini penuh busa, itu malah nggak kelihatan. Jadi yang benar itu pakai air sabun. Terus bagian yang lainnya kita cek. Di sini juga ada kebocoran nih. Mungkin di kamera ini kurang begitu kelihatan ya, tapi kalau saya di sini dengan mata telanjang kelihatan. Jadi nanti langkah pengerjaannya tidak cuman pipa ini saja. Jadi begini nih, ini kompresor, ini pipa discharge-nya, pipa discharge ke bawah, ke atas, ke kondensor, muter ke sana semua sampai ke sini semua, terus ke bawah, baru ke sini, terus ke kran. Jadi pipa discharge-nya ini sengaja dibentuk ke bawah begini. Ini untuk meredam getaran. Jadi peredamnya. Kalau posisi kompresor start nyala, dia nanti akan bergetar. Makanya dikasih pipa lakukan ini agar tidak patah di sini, tidak retak. Jadi nanti kalau pengelasannya ini semua sambungannya nanti kita las. Karena kasusnya ini apa? Kasusnya di sini tuh bocor tuh bukan bocor di pipa yang bolong seperti evaporator ya, atau di pipa uben seperti ini. Pipa uben ini bukan di pipa U-nya yang bocor, tapi di sini kasusnya tuh pipa las-lasannya ini retak. Las-lasannya bocor di las-lasannya sambungan dari pabrikannya. Kebanyakan kasus begini itu karena ada mampet. Sebenarnya dalamnya sini ada filternya. Kalau untuk Panasonic ini di sini tuh dalamnya ada strainer, saringan kecil, tapi nggak ada silikanya ya, kosong, filter kosong. Berarti kalau yang di kulkas itu kan ada istilahnya filter isi atau filter kosong. Nah kalau yang dipakai Panasonic ini strainer doang, saringan doang, tanpa ada silikanya. Kemudian ada penyumbatan, menumpuk, jadi tekanannya makin kencang di sini, otomatis di sini lama-lama nggak kuat terus bocor. Bisa seperti itu, atau karena kualitas las-lasannya ya, kualitas las-lasannya kurang bagus, apalagi kalau temperaturnya di sini kelewat panas, otomatis las-lasannya juga nanti akan retak dengan sendirinya. Ini kita las dari pipa discharge semua, kondensor semua, UU-nya ini semua kita las semua. Bukan pipanya ini ya, tapi di sambung-sambung ini kita tebelin lagi, kita tebelin semua untuk antisipasi. Terus di sini juga, kalau di sini tuh pipa untuk pengisian freon dari pabrikan. Jadi dari pabrikan itu freon, kalau kita beli AC baru,
sudah terisi freon pada unit outdoornya, sudah tersimpan. Dan dia pengisiannya bukan dari kerannya, melainkan dari sini. Dengan cara setelah divakum dari sini kan, setelah divakum diisi freon dengan ditimbang. Makanya pada nameplate-nya seperti ini. Pada nameplate-nya di sini tertera keterangan refrigerannya R32 340 gram. Nanti di buku panduan pemasangan ada keterangan panjang pipa maksimalnya berapa sekian meter, terus penambahannya berapa gram setiap meternya. Itu berdasarkan riset pabrik masing-masing ya. Jadi dengan freon seberat 340 gram itu cukup untuk panjang pipa sekian meter. Makanya kalau ada penambahan pipa, kemungkinan akan ada penambahan freon meskipun AC baru. Setelah ini kita las semua, ini kapiler juga kita las semua, baru nanti kita tes ulang apakah masih ada yang bocor atau enggak. Sebelum kita ngelas jangan lupa ya, jadi ini nanti kita buang dulu freonnya. Jadi kondisinya saya kan masih kepasang ke analyzer. Freon tipe ini freon mudah terbakar, jadi kita pengerjaannya agak hati-hati, jauhkan dari rokok, jauhkan dari api. Ini freonnya kita buang dulu pelan-pelan aja. Saya pakai kain aja. Ini saya pakai kain, saya buang pelan-pelan. Gak usah langsung kencang, gak usah, pelan-pelan aja. Jadi ada yang bilang kalau gini tuh dimasukin ke air biar netral. Itu menurut saya pribadi dan yang beberapa yang pernah saya ajak sharing, emang nggak masuk akal. Jadi tuh refrigeran gini untuk menetralkan refrigeran sehingga dia layak untuk dibuang, itu ada alat khusus. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah di daerah di Pertamina di Musi, daerah Musi Banyuasin sana Palembang ya. Jadi ada proses peleburan refrigeran sampai dia bisa layak untuk dibuang ke alam bebas dengan tujuan tidak merusak ozon, karena kan refrigeran itu salah satu zat yang merusak ozon. Jadi kalau orang bilang buang freonnya dicemplungin ke air, itu saya kurang setuju. Itu tuh tujuan utamanya hanya agar nggak muncrat kemana-mana, atau olinya juga nggak muncrat kemana-mana. Udah itu doang. Jadi yang keluar tuh dari airnya nanti gas doang, olinya tersaring. Sebenarnya kurang lebihnya seperti itu aja sih. Tapi berhubung R32 ini kan termasuk refrigeran baru yang ramah lingkungan. Saya lupa untuk GWP dan ODP-nya. GWP itu Global Warming Potential. Jadi ada nilai-nilai tertentu, ada ambang batasnya yang boleh dibuang ke alam bebas, yang ramah lingkungan, yang aman untuk alam. Tapi saya lupa angka-angkanya. Berhubung alat daur ulang refrigerannya kan juga jarang-jarang kan, jadi ya tukang AC kayak saya gini mau dibuang. Untungnya refrigerannya ramah lingkungan. Kalau buang refrigerannya yang ramah lingkungan masih dilarang, maksudnya gak boleh dibuang secara bebas, terus tujuannya apa dong refrigeran ramah lingkungan? Jadi gitu loh asumsi saya. Jadi ini kita buang semua sampai habis. Tapi jangan sampai lupa ya. Jadi kadang kita kelupaan, kita main las-las aja di sini, las-las, sedangkan di dalamnya masih terisi refrigeran atau freon, itu bahaya. Ini freonnya udah tinggal dikit, tinggal tekanannya 3,6. Jadi terus keran yang gedenya kita buang, kita buka, maksudnya bukan dibuang ya, dibuka pelan-pelan aja. Nah, kita buka semua. Jadi jangan mengelas dengan keadaan pipa tertutup. Karena mengelas pada pipa tertutup yang ada refrigerannya, itu setahu saya itu kayak AC window zaman dulu, atau kulkas, freezer, refrigerator gitu. Dia pentil pengisinya di buntu, dan buntunya itu saat keadaan ada freonnya. Tapi pakai tang jepit. Jadi nanti tangnya seperti ini hasilnya tuh. Ini pipa utuh, dikencet sini 1, gencet sini 2, sini dipotong terus dilas. Tapi karena yang dikencet otomatis kan freon udah nggak keluar lagi. Tekniknya seperti itu caranya. Ini udah kita buang semua. Ini kita lepas. Refrigerannya udah habis. Analyzer kita singkirkan dulu. Saya akan mulai mengelas. Sebelum mengelas kita amankan dulu. Ini tutup kompresor kita lepas. Ini pakai kunci sok 8. Karena ini kan bahannya plastik. Nanti joinan ini tuh dari kompresor ke pipa discharge ini nanti juga saya las juga.
biar nggak merembet nanti. Biasanya kalau kena getaran gitu bisa retak dia. Aduh, keras. Agak diketok dikit aja. Ini udah kita lepas. Terus ini kabel untuk motor fan-nya. Kan ke kapasitor, ini kabel ke motor fan. Kita angkat juga, kita lepas, kita amankan biar pas ngelas nggak kena apinya. Kita ngelasnya pakai ini ya, gas LPG dan oksigen. Terus kawatnya nanti kita pakai kawat perak. Ini saya pakainya perak yang bulat. Ini menurut saya lebih bagus. Jadi untuk pengelasnya nggak perlu api gede. Ini bagus lah kawatnya dibanding yang kotak. Ya. Ini udah selesai kita las. Sebenarnya ini pentingnya bracing ya, bracing. Kalau las listrik tuh welding apa itu kan. Kalau ini nyebutnya tuh bracing. Nah ini udah
semuanya. Jadi mulai pipa discharge ini dari kompresor, dari sini ini masuk ke kondensor, semua udah saya las semua. Di sini ini tadi yang bocor, area sini yang gede. Sebenarnya sini tadi juga bocor tapi nggak kelihatan di kamera. Di sini juga bocor gede, udah dilas. Terus sampai ke pangkal kapiler ini udah saya las semua. Baru nanti kita tes ya. Kita tes. Tapi ini biarkan dulu dingin dulu. Biarkan dingin, jangan langsung dikasih air dingin. Jangan kasih air. Nanti takutnya retak ya. Rasanya retak. Ada beberapa tutorial di YouTube itu simulasi kalau untuk channel mana itu saya lupa, di Amerika kalau nggak salah itu. Banyak di channel tutorial untuk brazing ini. Jadi kalau kondisi pipa panas begini, langsung kita habis kita brazing, langsung kita siram air. Di bagian dalamnya nanti ada retakan. Ada videonya, tapi saya lupa itu channelnya. Bagus itu. Ini mau kita tes. Jadi sebelum kita tes kan saya kan nggak pakai freon atau nitrogen. Sebenarnya itu yang paling bagus pakai nitrogen untuk tes bocor standarnya itu. Standarnya yang paling standar paling bagus pakai nitrogen. Kalau nggak ada pakai freonnya, freon nitrogenisnya. Yang bagusnya gitu. Kalau nggak ada duanya, ya pakai angin. Anginnya kita bukan dari kompresor dari luar, tapi pakai kompresornya dia sendiri ya. Jadi kita pasang kabel tes dulu di sini. Kabel tesnya kita pasang di terminalnya. Ini 220 ya. Terus di sini kabel kompresor kan kita lepasin, kita pasangin dulu kabel kompresornya, sesuaikan urutannya seperti tadi. Kalau bingung lihat tutupnya atau di video saya yang sebelumnya itu yang di kapasitor juga ada. Di sini CSR, berarti C-nya ini kuning, C itu ke terminal langsung ke power, S-nya itu ini kita pakai merah, kapasitor sendirian tunggal, nggak ikut yang lain-lain sendirian. R-nya dia pakai warna biru. R-nya itu yang bergerombol, di sini warna biru ngumpul semua, itu warna biru itu R. Itu CSR udah. Terus kalau kondisi outdoor kebuka gini, saya lebih seneng kabel untuk kipasnya kita lepas, jadi nggak kita nyalakan. Soalnya saya pernah itu tiba-tiba ada angin, ada barang masuk, dan baling-balingnya patah. Kita lepas. Jadi yang bagus melepasnya di C-nya ya, atau di R-nya sini juga bisa, yang kabel warna biru. Jangan yang warna merah. Kalau yang warna merah kita lepas, ya nanti arus tetap masuk 220 ke motor fan, jadi dia akan berdengung. Tapi kalau kita lepas di powernya, entah itu di pasnya atau di netralnya, dia akan mati. Kalau saya sih lebih senang dari sini. Cuma relatif masing-masing teknisi ada caranya sendiri. Udah, terus kita colok. Sebelum kita colokin, kita pasang analisernya. Jadi analiser kita pasang di kran. Kran itu keluarannya ya, pipa dorongnya. Di sini isap kompresor ke sini, ke tabung akumulator, kompresor dikompresi, kondensor semua dorong ke sini. Jadi kalau ini kan kita pakai angin untuk ngetes doang. Tekanannya kurang lebihnya kita kasih 300 psi. Ini kita colokin. Kondisinya katupnya terbuka semua ya. Bismillah. Ini udah mulai nyala. Tuh, ini ngedorong. Ini kita tutup analisernya. Nanti biar terbaca tekanannya ada berapa di sini. Ini menghisap nih. Tuh, kita menghisap. Ini kita tutup kerannya, di sini masih terbuka, biarkan dia nyampe 300 psi. Lalu kita siapkan kunci L-nya L4 untuk menutup pipa hisapnya. Jadi begitu udah 300 psi, nanti bisa kita tutup. 88, 90, 100. Idealnya itu standarnya itu yang saya tahu dari teknisi senior untuk pengetesan itu maksimal itu 25% dari tekanan kerjanya, tekanan kerja ya, bukan standing pressure. Jadi kalau tekanan kerjanya dia bisa mencapai di 300 psi atau di 400 psi gitu misalkan, jadi bisa di up sampai 25% di atasnya itu, di atas tekanan kerjanya, kemampuan kondensornya. Ini dari 325 kita tutup. Tutup semua ya, terus kita lepas powernya. Oke.
perhatikan angkanya. Jadi dari tadi 345, terus dia di sini turun angkanya. Kenapa dia bisa turun? Jadi itu posisinya dalam kompresor sini ada red valve-nya antara pipa disah, antara pipa hisapnya ini dengan mekanikal yang lain. Jadi pipanya itu nge-bypass dengan tekanan kencang, itu dia nge-bypass balik ke sini. Ada beberapa istilahnya kalau di tukang servis itu press balik ya, tapi ini dikit masih toleransi banget. Jadi udah seperti gini, terus kita semprotin air sabun lagi. Bagian-bagian yang kita las tadi, terutama yang bocornya dulu kita semprot dulu. Salah nih, sambil kita amatin. Mungkin kalau di kamera kurang begitu jelas ya, tapi kalau di saya dengan mata telanjang ini kelihatan jelas kalau ada yang bocor. Sambil kita perhatikan sedikit. Sini aman. Setelah kita pastikan aman semua, ini bisa kita rakit ulang. Nanti ini mau saya bersihkan lagi. Saya bersihkan dulu, saya cuci semua, terus dirakit, baru dikirim dipasang. Jadi pengerjaan sekarang pengelasannya udah selesai. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, tanda-tanda tadi awal-awal, tanda-tandanya itu dikirimi dikabarin orangnya tuh ada bunga esnya di kerannya. Ini kan menuju pipa AC-nya nih, ada bunga esnya, itu menandakan ada front yang bocor. Jadi front tuh nggak bisa berkurang kalau nggak ada kebocoran, pasti ada kebocoran. Jadi udah nggak bisa diperdebatkan sih sebenarnya itu mah, cuman ya kembali ke masing-masing lah. Intinya di sini ada bunga esnya, itu ciri yang bocor. Bocornya belum tentu di sini, belum tentu di sini. Itu hanya indikatornya aja, hanya indikator bahwa frontnya berkurang. Bisa kita cari dengan caranya tadi. Lihat pipa yang berminyak di indoor udah kita pastikan di evaporatornya aman, nggak ada yang berminyak. Tapi di outdoor ada yang mencurigakan, meskipun saya belum yakin banget ya karena belum dites. Jadi ada berminyak gitu. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin.